Nah, untuk konten kali ini kembali di garapan Yamaha Epon ZR. Kali ini garapannya untuk harian semi adventure. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat kreatif semua. Perlu nggak melakukan pemortingan pada bagian crankcase untuk Yamaha Epon ZR supaya lebih nyaman? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi pada intinya pemortingan pada crankcase, pemadatan pada crankcase itu nggak harus. Pada intinya tergantung kebutuhan mesin. Nah, di sini lagi-lagi saya ingatkan, sambil saya contohkan. Jadi kali ini di garapan Yamaha Epon ZR ini untuk adventure harian, itu motornya yang paling pojok. Di sini untuk crankcase standar, tidak ada melakukan pemortingan, hanya saya haluskan. Tujuan pertama saya haluskan ini tentunya untuk memperlancar sirkulasi atau perputaran antara udara dan juga bahan bakar. Nah, jadi di sini semua standar pabrikan, tidak ada yang saya porting sama sekali. Tapi saya pastikan untuk motor akan lebih nyaman dibanding sebelumnya. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Karena untuk kunci dasar ataupun untuk dua tak, pada dasarnya semakin halus untuk ruang bilas itu akan memperlancar, mempercepat untuk aliran udara dan juga bahan bakar melalui lubang transfer. Nah, di situ di pertanyaan tadi, perlukah melakukan pemadatan? Di sini tergantung blok. Nah, kebetulan motor ini bloknya masih standar, semua masih standar pabrikan, belum ada portingan sama sekali. Jadi di sini tidak melakukan pemortingan juga, tidak melakukan pemadatan. Hanya di sini meminimalis untuk ruang kompresi. Jadi pemadatan bagian depan tidak, hanya bagian sedikit, ada bagian-bagian yang perlu saya, ada ruangan kosong yang tidak berfungsi pada intinya. Di sini kan biasanya ada celah sedikit, kurang lebih sekitar 5 mili celahnya antara dinding crankcase dengan blok. Seperti ini. Nah, jadi di sini saya melakukan penambalan. Nah, tentunya di sini supaya tidak ada ruang kosong yang nganggur. Nah, jadi di sini saya melakukan penambalan presisi dengan blok, melakukan penambalan menggunakan lem porting. Sementara untuk pemadatan bagian transfer tetap standar pabrikan. Di sini juga untuk bagian atas, di sini bagian atas biasanya kan ada menggunakan membran itu ada celah juga. Ini lumayan kalau celah ini kita tutup pakai lem porting, ini membantu juga untuk pemadatan kompres. Jadi bukan kita padatkan melalui sini, tapi meminimalis ruangan. Jadi supaya tidak ada ruangan nganggur lah bahasanya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kalau posisi standar pabrikannya seperti ini kan. Jadi di sini ada ruang kosong yang menurut saya kurang berfungsi. Jadi di sini ruang kosong ini juga akan memperhambat aliran udara dan juga bahan bakar untuk menekan ke bagian transfer. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kita melakukan penambalan di bagian ini. Untuk ukuran tambalnya, jadi kita ikuti profilnya, kita ikutin membran ini. Jadi jangan sampai terlalu rapat juga, jangan, jadi dikasih ruang sekitar 1 mili. Untuk panjangnya tetap mengikuti pabrikan. Untuk bentuknya kita buat lebih condong ke bawah. Nah, dibuat lebih condong ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya juga yang di sini tadi di bagian blok, ini juga ada ruang kosong yang menurut saya kurang berfungsi juga. Nah, di sini. Nah, jadi kita tambah lagi di sebagian sini. Ini untuk memadatkan kompresi primernya. Nah, di sini. Nah, sementara untuk yang bagian transfernya tetap standar pabrikan.
Jadi tanpa kita melakukan penambalan, cukup kita haluskan. Tujuannya untuk mempercepat aliran udara dan juga bahan bakar ke lubang transfer. Nah, selanjutnya untuk bagian buspot di sini, untuk bagian buspot kita biarkan standar. Nah, jadi untuk crankcase ini, bagian crankcase untuk bagian buspotnya kita biarkan standar tanpa melakukan pemortingan, karena untuk tekanan buspot ini lebih mempunyai tekanan yang lebih dibanding dengan transfer. Nah, tujuan dari itu semua untuk pemadatan kompresi yang saya jelaskan tadi, tujuannya ini untuk meningkatkan performa motor, tentunya apalagi di RPM bawah, jadi motor itu dapat lebih cepat. Cara seperti ini aman nggak buat harian? Sangat aman, daripada kita melakukan penambalan di bagian transfer sini. Jadi cara yang ini lebih aman dibanding dengan penambalan bagian sini. Nah, selanjutnya juga sebagai pendukung juga, alangkah baiknya kalau ruang bilasnya sudah mengkilat, sudah kinclong, di sini juga untuk rukasnya kita buat sekinclong mungkin. Tujuannya sama, tetap tujuannya sama untuk meningkatkan sirkulasi, agar sirkulasi udara dan bahan bakarnya lebih cepat. Jadi nggak usah apa-apain ditambal gini, cukup kita haluskan, kita buat sekinclong mungkin. Nah, di sini sebagai pelengkapnya kita melakukan pemortingan pada bagian blok. Jadi kompresi primernya sudah meningkat, jadi di sini kita turunkan untuk kompresi, kita buat lebih cepat. Untuk lubang transfernya, untuk lubang exhaust kita buat lebih tinggi lagi, bisa di angka 28, 29 ini untuk harian. Selanjutnya untuk lubang transfer juga kita maksimalkan. Bagian sini kita maksimalkan semua, karena di sini punya dukungan kompresi primernya. Sementara untuk bagian atas sebagai finishingnya, untuk bagian headnya kita bubut 1 sampai 1,8 mili. Nah, adapun untuk sudut sikuisnya seperti yang saya jelaskan, cukup di 14 derajat sudutnya. Dia diameternya kita ngikutin seher yang mau kita pakai. Selanjutnya untuk lebar sikuisnya kita pakai 8 mili. Nah, cara-cara seperti ini saya jamin, saya pastikan buat kendaraan Anda akan meningkat performa motornya. Tentunya untuk tingkat keamanan tetap terjamin. Kesimpulan dari video yang saya buat ini, jadi buat motor nyaman itu nggak perlu ini itu menggunakan racing, tidak. Standar pabrikan, selagi cara melakukannya memang benar, pasti ada peningkatan performa motornya. Adapun untuk lebih dan kurangnya itu tergantung kebutuhan, kembali lagi tergantung kebutuhan. Mau lebih meningkat lagi berarti perlu kita melakukan pengulikan lagi. Nah, Iya. Oke, saya cukupkan untuk konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat sahabat kreatif semua, tentunya buat sahabat kreatif yang